Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Race 2. Film yang rilis di tahun 2013 ini menceritakan tentang balas dendam seorang kekasih pada mafia besar di Turki akibat rasa sakit hatinya karena sang mafia telah menghabisi istri yang dicintainya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. North Cyprus. Sniper telah bersiap untuk melakukan tugasnya. Ia membuat koper miliknya dan mulai mengincar mangsa yang akan menjadi targetnya kali ini. Mobil sport kuning yang melaju membuat sniper itu bersiap memegang pistol Hing saat bersamaan pintu terbuka, peluru meluncur dan dalam hitungan detik mobil tersebut meledak dan menimbulkan suara ledakan yang begitu besar. Istanbul, Turki. Kapal pesiar yang terparkir di perairan Astraman merupakan milik dari beberapa miliarder utama, salah satunya adalah Arman Malik, yang memiliki kebiasaan datang ke kapal miliknya di Sabtu akhir bulan untuk bermain domino dan sejenisnya bersama rekan. Ia tidak akan segan-segan menghabisi orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Namun Arman memiliki kelemahan dari gadis yang ia cintai bernama Omisha. Ia sangat kagum agar mereka bisa bersama-sama sampai sekarang karena kelicikan keduanya. Alina yang merupakan saudara perempuannya memiliki sifat yang hampir sama dengan Arman Malik. Ia bisa menjadi pembunuh kejam bila tidak ada yang menuruti keinginannya. Alina yang memiliki keinginan mendirikan sebuah pusat kasino terbesar di Istanbul hingga dengan bekerja sama, Arman ia bisa mewujudkannya. Bahkan bersama Alina, mereka selalu memenangkan permainan domino bersama orang-orang penting di kapal pesiar. Eropa. 4 orang berpakaian serba hitam dan tertutup turun dari helikopter menaiki atap kereta yang melaju di bawah mereka. Dengan menggunakan alat yang cukup baik dan canggih, mereka mampu mencuri gerbong kereta yang berisi ribuan rem kertas mata uang yang akan digunakan untuk mencetak euro. Berita itu menjadi topik di berita televisi. Arman Malik yang melihat hal itu memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di dalam kereta api itu. Pemilik kasino Vikram Tanpar menemui Ranveer Singh yang datang ke tempatnya. Saat itu padahal Ranveer baru saja kalah di meja kasino sebanyak 5 juta euro. Mereka berbincang di ruangan tanpa dan mengatakan kalau ia yang telah mencuri kertas euro tersebut. Ranveer mengajak Tanpar bekerja sama. Sebagai gantinya, ia meminta 500 juta euro yang asli dan Ranveer akan memberikan 1.500 juta euro palsu. Dan ia juga mengatakan akan memberitahu pemilik kasino lain yang ada di dunia. Karena kasino adalah tempat paling aman untuk menerapkan uang palsu. Of course. Time is money. Tanpar menemui Arman Malik untuk mendapatkan uang yang diinginkan Ranveer sekaligus mengajaknya bekerja sama. Arman Malik pun setuju dan memberikan uang yang diinginkan Tanpar. Ranveer dan Tanpar pun melakukan pertukaran uang tersebut dan pergi ke tempat tujuan mereka masing-masing. Berita penangkapan pelaku perampokan kertas pencetak euro telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian India. Dalam hal itu mereka merasa senang karena belum terjadi pembuatan uang palsu. Hal itu membuat Tanpar yang melihatnya merasa terkejut dan tanpa sadar, ia memasuki ruangan tempat menyimpan uang palsu tersebut tanpa berbusana. Ia sangat marah karena yang di dalam uang-uang tersebut adalah kertas kosong. Tak lama Ranveer datang kembali dan mencoba mengajaknya kembali bekerja sama. Kalau tidak, Ranveer akan mengambil alih kasino milik Tanpar. 6 hari sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kota Istanbul saat itu tidak menyurutkan niat Ranveer untuk bertemu dengan RD atau Robert Di Costa, seorang inspektur yang merupakan teman masa kecil Ranveer. Melihat kedatangan Ranveer, RC merasa sangat senang. Ia mengenalkan Sherry yang merupakan asisten pribadinya. Mereka berbincang tentang rencana kedatangan Ranveer ke Istanbul. Ia ingin mencari tahu tentang Arman Malik dan ia ingin diperkenalkan dengan Arman Malik. Ranveer menjanjikan akan memberikan imbalan 10% dari keuntungan yang akan ia dapatkan nanti.
RD setuju karena esok akan ada pertandingan berkuda dan Arman Malik dipastikan akan datang ke tempat pacuan itu. RD pun memperkenalkan Ranveer pada Malik dan juga Alina. Tapi sejak pertama kali melihat Ranveer, Alina tertarik kepadanya. Ketiganya pun terlibat perbincangan sebelum pertandingan berkuda dimulai. Untuk mendekati mereka, Ranveer ikut bertaruh dan menyarankan untuk bertaruh di kuda yang sama dengannya, dan tanpa diduga kuda yang dijagokan oleh Ranveer pun menang. Perbincangan ketiganya pun berlanjut. Ranveer mengatakan kalau ia menyuap semua joki yang bermain di pacuan itu untuk bisa memenangkan Thunderbolt yang merupakan kuda yang dijagokan oleh Ranveer. Hal itu membuat Ranveer dan Alina kagum atas kecerdasan yang dimiliki oleh Ranveer. Setelah itu, hingga kerjasama terjalin dan sekarang Malik telah mendapatkan kasino Tanpar karena Tanpar tidak bisa mengembalikan pinjaman yang telah ia pinjam dari Malik. Ranveer yang telah mendapatkan bayaran dari Malik langsung menerima ajakannya untuk pergi ke kapal pesiar milik Malik. Ia juga banyak-banyaknya. Namun Alina memulai permainannya dan menukar kartu milik kakak laki-lakinya, tapi mereka terkejut saat melihat kartu Ranveer yang begitu baik. Tapi Ranveer mengalah dan membiarkan semua taruhannya diambil oleh Malik. Alina dan Malik menemui Ranveer yang tengah menikmati minumannya. Ranveer pun menelanjangi kecurangan yang dilakukan oleh Alina. Hal itu membuat Alina dan Malik lebih kagum pada Ranveer. Mereka pun mengundang Ranveer untuk menghadiri pesta yang akan mereka gelar. Pesta yang digelar oleh Arman Malik dan Alina pun berjalan lancar. Ranveer memenuhi undangan mereka untuk bergabung di pesta tersebut hingga tiba-tiba Ranveer bertemu dengan Omisha dan melihat foto Sonia di dalam dompet yang terjatuh tadi. Ranveer memperhatikannya dengan seksama. Ranveer mulai mencari tahu tentang Osima dan mulai mendekatinya untuk mengetahui bagaimana foto Sonia ada di dalam dompetnya. Omisha merasa bingung ketika Ranveer mendekatinya. Tak lama Malik datang mendekatinya, ia memperkenalkan Ranveer pada Omisha yang merupakan kekasihnya. Malik dan Alina mulai mengumumkan kalau mereka telah memiliki 5 kasino yang sebelumnya dimiliki oleh Tanpar. Dalam acara tersebut, Malik melamar Omisha untuk bisa menjadi istrinya. Ranveer yang masih penasaran dengan foto Sonia terus mengikuti kemanapun Omisha pergi. Ranveer berjanji akan menemui Omisha lagi malam ini. RD datang untuk menemui Malik dan juga Alina. Dalam kesempatan itu, Malik bertanya tentang Ranveer. Ia mengatakan kekagumannya terhadap Ranveer yang cerdas. Tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat Ranveer datang menemui mereka. Ia mengajak mereka untuk berinvestasi dengan keuntungan tidak terbatas dan tidak memiliki resiko sedikit pun. Malik tertarik dan Ranveer pun lebih meyakinkan Malik atas apa yang ia katakan. RD yang bingung dengan Ranveer mengajak kerjasama Malik langsung mendekatinya dan mulai mencari tahu. Ranveer mulai menceritakan hari-hari indahnya dulu di Bangkok bersama Sonia, terlebih saat Sonia hamil anak mereka. Namun mereka tidak menyadari, sniper mengincar mereka dan saat Ranveer keluar dari mobil sport kuning miliknya, mobil tersebut meledak dan menghabisi Sonia yang masih ada di dalamnya. Ranveer yang terpental dalam kejadian itu benar-benar terkejut saat ia melihat sniper tersebut di atas gedung dan ia langsung berlari untuk menangkapnya. Keduanya pun berkejaran sambil melompati gedung-gedung tinggi di tempat tersebut. Ranveer benar-benar tidak akan melepaskan pembunuh istrinya. Hingga akhirnya Ranveer berhasil menangkapnya dan memukulinya untuk mengetahui siapa yang telah membayarnya. Hingga ia menemukan Arman Malik di belakang ini semua. Ranveer menghentikan ceritanya dan RD sangat terkejut mendengarnya. Ia bersumpah tidak akan mengkremasi jasad Sonia sebelum ia membereskan Arman Malik. Ranveer diam-diam memasuki apartemen Omisha dan mulai mencari bagaimana Omisha memiliki foto Sonia. Hingga ia terkejut saat tahu kalau Omisha adalah Tanya Martin yang merupakan adik perempuan Sonia Martin. Ranveer terkejut ketika melihat Omisha datang dan ia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan rencana balas dendam. Omisha pun mengiyakan dan ia sangat ingin membalas dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh Arman terhadap Sonia. Malik membawa Ranveer untuk berkenalan dengan Bapak Anza yang akan mengunjungi kediaman Arman Malik. Ranveer ditinggalkan saat Bapak Anza berbincang dengan Malik. Ia bertujuan untuk meminjam uang sebesar 15 miliar euro pada Bapak Anza. Hal itu membuat Bapak Anza dengan yakin memberikannya. Tapi Malik harus menghadapi Tipon minggu ini dalam pertarungan dan bila ia kalah ia tidak akan ikut.
Mereka tidak tahu kalau pembicaraan mereka dicuri dengar oleh Ranveer dan Ranveer terkejut ketika Alina mengetahui semuanya. Ia membawa Ranveer dan menceritakan kalau RD yang telah membocorkan semua rahasianya kepada Ranveer. Ia juga mengatakan kalau Malik sendiri yang telah memasang peledak di mobil Alina. Ia menjelaskan bagaimana serakahnya Malik yang ingin menguasai harta mereka dan menyingkirkan Alina. Hingga Alina memutuskan untuk mengajak Ranveer bekerja sama agar ia tetap bertahan di singgasananya. Malik dan yang lain mulai merayakan kemenangan mereka, tapi Ranveer terkejut ketika tahu kalau minuman dalam gelasnya mengandung racun. Dan ia terkejut kalau Alina mengkhianatinya karena dirinya lah yang menaruh racun di dalam gelas Ranveer. RD dan yang lainnya tertawa melihat Ranveer mengerang kesakitan. Ranveer benar-benar marah dan ingin menyerang Malik, tapi ia gagal karena seluruh badannya terasa sakit. Malik menarik kalung yang melingkar di leher Ranveer dan tak lama Omisa datang menemui mereka membawa kembali uang yang tadi ia bawa bersama Erik. Omisa mendekati Ranveer dan meledeknya karena telah mudah percaya padanya. Ia juga mengakui bukanlah Tanya adik Sonia. Ia adalah orang kepercayaan Malik yang bekerja sama. Ranveer pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Malik memberi komisi kepada RD 10% dari kesepakatan mereka sebelum Malik dan yang lain pergi meninggalkan Ranveer seorang diri. Malik mengambil kain kafan yang asli di loker bandara dan membawanya memasuki pesawat pribadinya. Bersama Alina mereka menikmati perjalanan dan kembali menenggak minuman untuk merayakannya. Tapi Alina terkejut ketika Malik akan menyingkirkannya dan akan menguasai singgasana bisnisnya seorang diri. Ia menodongkan senjata di kepala Alina, tapi di saat itu tiba-tiba Ranveer datang dan menggagalkan aksinya. Malik terkejut melihat Ranveer masih hidup dan bersama Alina mereka mengatakan rencana penjebakan yang telah mereka jalankan. Alina yang dendam karena Malik memasang peledak di mobilnya membuatnya yakin untuk membalas dendam kepada Malik. Ia tidak lagi setia pada Malik. Ranveer tersenyum penuh kemenangan. Ia mendatangi Omisa yang telah menipunya. Ia mengatakan tahu kalau Omisa menipunya. Ranveer mengajukan senjata pada Malik dan ia menekan Malik untuk mengatakan alasannya menghabisi Sonia. Malik mengatakan kalau ia sangat mencintai Sonia, tapi ia mengkhianatinya dan berhubungan dengan Ranveer dan hal itu membuatnya kecewa. Ranveer hingga keduanya berkelahi sampai jendela kaca di pesawat tersebut hancur dan membuat pesawat tidak bisa dikendalikan. Angin kuat yang masuk ke badan pesawat membuat mereka terguncang dan menembak pilot. Malik memanggil Omisa dan mengambil parasut serta uang mereka. Dalam hitungan detik mereka pergi meninggalkan Alina dan Ranveer menggunakan parasut. Tak lama Malik terkejut ketika mengetahui kalau kain kafan yang ia dapatkan adalah palsu. Bapak Anza yang melihat itu pun sangat marah karena ia merasa ditipu. Ia mau Arman mengembalikan uangnya. Omisa pun memberikan tas berisi uang, tapi lagi-lagi menemukan kalau surat-surat berharga di dalam koper tersebut adalah palsu. Tak lama Ranveer menelpon. Ia mengatakan kalau Arman Malik telah bangkrut karena semua telah berada di tangannya. Bapak Anza mengancam ia akan menghabisi Malik bila ia tidak menyerahkan semua uang komisi pada RD sesuai kesepakatan. Ia juga mengatakan kalau kain kafan itu tidak pernah keluar dari gereja karena semua adalah permainannya. Alina mulai menceritakan bagaimana ia menukar semua surat-surat palsu dan rencana yang tidak diketahui oleh Malik. Keduanya berpisah menikmati kekayaan yang telah mereka dapatkan dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Race 2. Ranveer yang bekerja sama dengan adiknya Alina akhirnya mampu membalaskan dendamnya pada Armibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan